Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Sunit Cecilia dengan NIM 170662464. Hari ini saya akan membahas mengenai cara membuat analisis uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS, Statistik Data Editor, dan membuat laporan interpretasi berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS. Nah, jadi di sini saya sudah punya data dari 30 perusahaan dari sektor real estate. Yang pertama saya akan menggunakan variabel Y dan X. Variabel Y ini itu kita menggunakan PBV. Kemudian untuk variabel X-nya itu ada 3 variabel. Yang pertama itu variabel X1 yaitu variabel ROA. Terus ada variabel X2 menggunakan DER atau Debt on Equity Ratio, dan X3 yaitu size atau ukuran perusahaan. Nah, caranya sendiri kita ke aplikasinya. Lalu kita ambil file, kemudian import data. Di sini import datanya dari Excel. Lalu saya ambil dari dokumen, dan sini ada data SEB. Coba. Ini di close dulu. Oke. Nah, kita bisa ambil filenya itu dari dokumen, terus kita pilih aja data Excel, terus kita ambil datanya. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke, kita sudah melihat nih data yang muncul di SPSS dari data Excel yang telah kita import. Nah, di sini ada data, kita bisa data view-nya dulu. Ini sudah masuk datanya. Ini ada variabel Y, variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Kemudian kita bisa lihat di variabel view-nya, sudah masuk yang untuk kodenya. Nih, masuk kodenya. Terus kita bisa melihat nih ada measure-nya. Nah, measure-nya ini harus dengan scale. Oke, terus untuk labelnya kita biarin aja pakai data ini, pakai label ini. Nah, caranya yaitu kita klik di analyze, terus kita ke bagian regression dulu yang pertama. Terus ke linear, lalu masukin yang dependen ini, kita masukin si Y. Terus yang independen itu X, X1, X2, X3. Oke, terus kita ke statistik. Nah, di sini kita pilih yang deskriptif sama collinearity diagnostic sama Durbin Watson. Kita continue dan plots. Nah, yang si X itu kita taruh di yang si Y itu kita pakai SRESID, SRESID di Y, terus ada ZRESID di X. Kita pilih histogram dan normal probability plot. Continue dan klik yang save. Kita pakai yang residual unstandardized. Kita klik continue. Ya, setelah sudah kita bisa klik OK. Nah, muncul untuk output dari regresi itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita mau cari uh, namanya itu non parametric test ke legacy dialogs, terus ke sample KS. Nah, di sini kita masukinnya si standardized residualnya aja. Kita checklist. Nah, kita dapat nih one sample homograph dari data yang kita sematkan. Lalu kita sekarang cari nih untuk data dari si correlate-nya. Correlate itu pakai bivariate. Terus kita masukkan data X sama si unstandardized residual. Nah, di sini kita mau pakai si Spearman. Oke, kita klik OK. Nanti muncul untuk datanya. Jadi kita di sini sekarang punya data untuk regresi itu ada descriptive statistik, ada correlation, ada Pearson correlation, ada variable, enter atau remove, terus ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien, ada correlative diagnostic, terus ada residual statistik. Nah, untuk chartnya itu ada histogram dan ada normal plot of regression standardized residual. Terus ada untuk bagian n-parse testnya itu kita punya one sample homograph Smirnov test. Dan untuk parametric correlation, terus ada Spearman's correlation. Untuk implementasinya,
Oke, karena kita sudah mendapatkan, hasil dari pengujian asumsi klasik, sekarang kita akan membahas analisis dari hasil-hasilnya. Jadi di sini tuh ada yang pada bagian regression, ada deskriptif statistik. Nah, di bagian pertama ini kita akan lihat, statistik deskriptif untuk semua variabel ya. Untuk variabel Y atau untuk variabel PBV dengan nilai rata-rata 1,1956667 atau 1,1957, eee, dan dengan standar deviasinya itu 2,100. Kemudian dengan nilai terendahnya itu 0,13 pada perusahaan BIPP dan nilai tertingginya itu pada 10,27 itu di perusahaan PANI. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian dari pasar terhadap perusahaan-perusahaan real estate itu sebenarnya sangat beragam dan nilainya itu, ternyata ada yang nilainya rendah dan ada juga nilai yang sangat tinggi oleh pasar. Kemudian untuk variabel X1 itu ada variabel ROA atau return on asset dengan rata-ratanya itu 3,15% dengan standar deviasinya itu 8,06. Kemudian nilai tertingginya itu ada di nilai terendahnya itu ada di -10,21% dan nilai tertingginya itu di 32,08%. Karena standar deviasinya itu lebih besar nih dari nilai rata-ratanya, standar deviasinya itu kan 8, terus untuk rata-ratanya 3,1, jadi standar deviasinya itu lebih besar daripada nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan kalau, profitabilitas perusahaan itu sangat bervariasi, karena ada perusahaan yang benar-benar mengalami kerugian dan ada yang mengalami keuntungan yang besar. Lalu untuk variabel X2 atau debt on equity ratio, itu rata-ratanya ada di 0,96 dengan standar deviasinya itu di 1,20. Kemudian untuk nilai terendahnya itu ada di 0,09 dan nilai tertingginya itu di 6,20. Nah, hal ini menunjukkan nih kalau struktur perusahaan itu sebenarnya bervariasi ya untuk di setiap perusahaan baik di sektor, real estate. Nah, kemudian itu juga menunjukkan kalau, struktur modalnya itu bervariasi dari yang benar-benar besar banget dari yang benar-benar besar banget modal sendirinya, sampai ada yang, perusahaan yang benar-benar bergantung pada utang. Kemudian untuk variabel X3 atau variabel size yang dihitung dengan, logaritma natural total aset dengan rata-rata 3,99 dan nilai standar deviasinya itu di 1,35. Kemudian untuk nilai terendahnya itu ada di 6,25 dan nilai tertingginya itu ada di 11,13. Hal ini menunjukkan, Eee, nilai perusahaan itu, sebenarnya beragam juga dari ada yang skalanya besar maupun skalanya kecil. Kemudian kita mau ke tabel correlation atau hubungan atau korelasi. Nah, di sini kita mau lihat nih adalah, apa sih hubungan antara variabel-variabelnya, baik variabel X maupun variabel Y. Nah, kalau kita lihat dari korelasi PBV dengan ROA itu di sini ada negatif 0,18. Nah, ini menunjukkan kalau sebenarnya ada hubungan negatif tapi sangat lemah. Artinya jika nilai si ROA-nya itu tinggi, maka cenderung itu PBV-nya itu turun, tapi penurunannya itu sangat kecil. Kemudian untuk korelasi dari PBV dan DER adalah negatif 0,174. Ya ini, menunjukkan juga hubungan yang negatif. Artinya jika nilai DER itu naik, maka PBV-nya itu cenderung turun. Terus ada korelasi antara PBV dengan, variabel size adalah 0,035. Nah, hubungannya ini positif ya. Artinya jika ukuran perusahaan itu semakin membesar, PBV-nya itu cenderung naik meskipun pengaruhnya itu sangat kecil. Terus untuk korelasi antara ROA dengan, DER atau variabel yang kedua yaitu 0,406. Nah, ini menunjukkan hubungan yang negatif ya, dan hubungan negatif ini cukup berarti. Hal ini menunjukkan kalau perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki utang yang lebih rendah. Sedangkan untuk korelasi antara ROA nih dengan size itu 0,359, itu, hubungannya positif. Nah, artinya itu perusahaan yang besar cenderung lebih, menguntungkan. Jadi, sebenarnya, tiap variabel atau korelasi ini, eee, tidak saling berhubungan karena, korelasi antara variabel independen ini melebihi 0,90. Jadi indikasi awalnya itu tidak terjadi multikolinearitas yang serius atau yang berarti. Lalu kita ke, eee, tabel variables enter and remove. Nah, di sini itu kita bisa melihat nih variabel apa saja yang dimasukkan dan dikeluarkan dari analisis. Berdasarkan tabel di sini menunjukkan bahwa semua variabel yang independen seperti ROA, DER, dan size itu dimasukkan ke dalam model menggunakan metode enter. Nah, tidak ada variabel juga nih, kalau lihat dari tabel ini tidak ada variabel yang dikeluarkan. Artinya semua variabel ini dianggap penting untuk dianalisis pengaruhnya terhadap PBV. Meskipun itu pengaruhnya sangat sedikit, tapi metode ini tuh digunakan untuk, melihat nih bagaimana pengaruh dari setiap variabel secara bersamaan atau simultan. Nah, lalu ada model summary, tabel model summary. Nah, kita mau lihat nih ringkasan dari modelnya. Ternyata dari ringkasannya itu R, nilai R-nya itu adalah 0,241 atau 24,1%. Hal ini menunjukkan kalau ternyata ada nih korelasi antara variabel, dependen dan independen secara bersama-sama. Nah, nilai ini sebenarnya dikategorikan, rendah. Terus untuk nilai R square ada di 0,058 atau 5,8%, artinya hanya 5,8% variabel dari PBV ini dapat dijelaskan dengan ketiga variabel independen. Sisanya itu ada 94,2% yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain nih, di luar dari si model. Hal ini dapat mengindikasi kalau, sangat penting jika, eee
untuk bisa menganalisis variabel-variabel lain di luar dari variabel ROA, DER, maupun size. Jadi sebenarnya model yang kita gunakan ini masih belum mampu untuk bisa memprediksi PBV perusahaan di, masa depan. Terus ada, di sini ada adjusted square, juga menunjukkan hasil yang negatif, yaitu negatif 0,050 yang menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki kemampuan untuk, memprediksi PBV yang berarti. Jika nilai negatif ini sering terjadi, itu karena jumlah sampelnya itu kecil. Karena di sini sampelnya hanya 30, maka nilainya kecil atau juga bisa karena, variabel independennya itu tidak spesifik. Nah, terakhir ada, Durbin-Watson nih. Nah, Durbin-Watson itu 2,092, yaitu mendekati angka 2. Yang artinya sebenarnya itu tidak terjadi autokorelasi pada model ini. Jadi dari sisi autokorelasi model ini sebenarnya masih aman. Nah, lalu ada ANOVA nih, tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini sebenarnya untuk menguji kelayakan dari si modelnya secara simultan atau bersama-sama di semua variabelnya melalui uji F. Nah, kita bisa lihat ternyata ada nilai F hitung. Nah, nilai F hitungnya itu di sini. Yang diperoleh adalah 0,537 dengan nilai signifikansi itu ada 0,661. Karena nilai signifikasinya itu, 0,661, di mana jauh lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya itu secara bersama-sama ROA, DER, dan size itu sebenarnya tidak berpengaruh nih secara signifikan terhadap PBV. Terus kita bisa lihat juga ternyata jumlah kuadrat regresi itu yang ini hanya 7,457. Hal ini tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan, jumlah dari residualnya itu, yaitu 120,442. Nah, ini membuktikan nih bahwa variabel PBV ini bisa dijelaskan dengan model ini, tapi sangat kecil. Kemudian untuk derajat kebebasan atau DF-nya itu adalah 3 sesuai dengan variabel X-nya ya. Kemudian derajat kebebasan dari si residual itu ada 26. 26 ini, adalah, sesuai dengan mean dari square, apa sih, nilai yang residual ini dikurangi 30 dikurangi variabelnya dikurangi dengan 1 gitu. Jadi 30 dikurangi 3 dikurangi 1, berarti dapat residualnya 26. Terus didapatkan juga nilai mean square-nya itu adalah 4,632. Hasil dari ANOVA ini sebenarnya, kalau model regresi ini sebenarnya belum cocok untuk memprediksi PBV. Lalu ada, tabel koefisien di sini. Nah, bagian ini penting nih karena kita dapat melihat bagaimana persamaan dari si regresi dapat berpengaruh ke masing-masing variabel secara parsial atau masing-masing. Terus di sini ada persamaan regresi yang terbentuk itu, kita dapat dari, A ditambah X1, nilai dari X1, terus kita tulis X1 ditambah nilai X2 ditambah nilai X3. Jadi di sini kita lihat ya, ada si X1-nya itu 0,49, terus X2-nya negatif 0,490, terus ada variabel X3 itu 0,248. Nah, jadi di sini persamaannya itu, PBV sama dengan negatif 0,42 dikurangi 0,49 dalam kurung X1 dikurangi 0,490 untuk X2 dan ditambah 0,248, X3 gitu. Dan kemudian koefisiennya dari ROA sendiri itu sebesar, negatif 0,49. Berarti setiap kenaikan dari 1% ROA akan menurunkan PBV sebesar 0,049. Kemudian untuk koefisien DER itu negatif 0,490. Artinya setiap kenaikan dari si DER ini 1 poin itu dapat menurunkan PBV sebesar 0,490. Terus sedangkan untuk koefisien size itu kita itu dapat 0,248, artinya setiap kenaikan 1 poin dari si size ini dapat meningkatkan PBV sebesar 0,428. Sekarang kita bisa lihat ke uji T untuk melihat signifikan masing-masing. Nah, kalau si ROA-nya ini ternyata T hitungnya itu 0,793 dengan signifikannya 0,435. Artinya ini dia juga lebih besar daripada nilai alfa, alfanya itu 0,05, jadi hasil itu tidak signifikan. Terus untuk DER kita bisa lihat T hitungnya itu negatif 1,240 dengan signifikasi 0,226, ternyata lebih besar daripada 0,05. Jadi, hasil ujinya itu tidak signifikan. Terus ada untuk size, kita bisa melihat T hitungnya 0,721 dengan signifikasi 0,478, ternyata lebih besar dari 0,05. Jadi hasilnya tidak signifikan. Jadi secara parsial ini ketiga variabelnya tidak berpengaruh secara signifikan kepada PBV. Nah, untuk nilai PIV, untuk ketiga variabelnya itu kan ada 1,568, terus untuk variabel keduanya 1,418, dan variabel ketiganya itu 1,360. Nah, semuanya ini ternyata di bawah 10, artinya, menunjukkan tidak ada masalah dari multikolinearitas. Nah, untuk sekarang ke tabel collinearity diagnostic. Nah, tabel ini sebenarnya berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai, multikolinearitas melalui, condition index dan variance proportion. Nah, kita bisa lihat dulu nih di bagian condition index. Nah, ternyata dimensinya itu 1 sampai 3. Nah, semuanya ini dari semua dimensi ini ternyata 1 sampai 3 itu berada di bawah 10. Berada di bawah 10, yaitu 1,0, terus ada 1,587 dan 3,6.
0,35 yang artinya itu tidak bermasalah ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 10, seperti kayak dimensi 4 ini nilai condition index-nya itu kan 17,632. Sebenarnya ini, sudah dapat menimbulkan masalah, tapi, karena dia masih di bawah 30 jadi masih ditoleransi. Terus untuk variance proportion-nya pada dimensi keempat menunjukkan, nilai 0,99 nih untuk nilai konstantanya dan size-nya. Jadi sebenarnya itu, hampir seluruh varians kedua variabel ini dapat dijelaskan oleh dimensi keempat, tetapi karena nilai FIF-nya rendah dan condition index-nya itu masih di bawah 30, jadi multikolinearitasnya itu tidak menjadi masalah yang cukup berarti dalam model ini. Kemudian ada tabel residual statistik. Nah, residual statistik ini jadi bagian akhir dari si regresi, dari bagian akhir dari regresi. Nah, nilai predicted value atau nilai prediksi dari PBV ini rata-ratanya ada di 1,957 sama dengan rata-rata aktualnya. Hal ini sebenarnya bagus, artinya modelnya ini tidak bias dengan sistemnya. Tapi karena rentang prediksinya, cukup sempit yaitu antara negatif 0,506 dengan 1,8725, yang ini yang minimum dan maksimum, eee, jadi ini kelihatannya sempit ya karena jaraknya memang tidak terlalu jauh, sedangkan untuk, eee rentang aktualnya itu sebenarnya ada di 0,13 dengan 10,27. Jadi kalau untuk rentang aktualnya itu cukup jauh dan cukup berarti. Tuh, ini menunjukkan model yang kita pakai ini kurang sensitif dengan, menangkap variasi dari PBV yang nilainya tinggi. Terus ada standar deviasi untuk prediksi yaitu, 0,5071, juga jauh lebih kecil dari standar deviasi yang aktualnya yaitu, 2,100. Ini standar deviasinya ini. Terus, untuk nilai residualnya itu memiliki rata-rata 0,000 dan standar deviasinya itu di 2,0379. Kemudian untuk nilai standar residual maksimumnya adalah 3,909 yang ternyata melebihi 3. Hal ini tuh dapat, mengindikasikan kalau adanya sistem ekstrim atau outlier. Nah, tapi ternyata di nilai Cook distance itu, yang ini, eee, masih, nilai maksimumnya itu di 0,744. Nah, ternyata ini masih di bawah 1. Jadi nilai outlier-nya itu tidak terlalu mempengaruhi model secara keseluruhan. Nah, sekarang kita mau masuk ke chart-nya. Nah, untuk chart-nya ini ada chart histogram. Nah, kita melihat chart histogram dulu. Dari histogram ini kita bisa lihat nih bahwa sebagian besar, residualnya itu berada di rentang negatif, 0,5 sampai 0,5. Dan polanya ini cenderung seperti lonceng tapi nggak terlalu sempurna karena, bahkan dia nempel di, diagonalnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih ternyata nilai meannya itu, eee, sangat kecil ya, yaitu 2,78. Terus, hal ini juga mendekati 0 sesuai dengan asumsi dari si regresi. Namun ternyata kita perlu memperhatikan juga nih kalau misalnya distribusi residual itu condong ke kanan atau positively skewed dengan beberapa residual itu bernilai di atas 2. Artinya ada beberapa observasi yang nilai residualnya itu ternyata lebih tinggi dari yang diharapkan dari distribusi normal. Jadi secara visual histogram ini juga menunjukkan, pola mendekati normal, tapi tidak sempurna. Dan ini sejalan dengan hasil uji Kolmogorov, Smirnov yang akan kita bahas nantinya. Terus ada grafik yang namanya itu grafik normal p-plot of regression standardized residual. Nah, grafik ini sebenarnya digunakan untuk membandingkan nih antara distribusi kumulatif, residual yang kita punya dengan distribusi normal dari teoritis. Yang menariknya itu ternyata setiap nilai observed Cobb lebih kecil dari expected, Cobb. Artinya, seluruh titik itu sebenarnya berada di bawah garis, diagonal. Oke. Nah, kalau kita lihat nih ternyata ada probabilitas yang rendah. Misalnya di sini tuh ada 0,02 berbanding dengan, 0,24 dan probabilitas yang tinggi itu ada di 0,72 yang berbanding dengan 1. Sementara pada rentang yang menengah itu titik-titiknya lebih ke arah diagonal. Pola ini juga menunjukkan kalau sebenarnya itu, distribusi dari series 2 memiliki ekor yang lebih condong ke arah kanan, dan tidak mengikuti distribusi normal yang sempurna. Kemudian kalau penyimpangan terbesar dari probabilitas yang tertinggi itu, perlu dikonfirmasi nih hasil ujinya dengan Kolmogorov dan Smirnov bahwa si asumsi normalitas ini sebenarnya tidak terpenuhi. Lalu ada si, scatter plot. Nah, scatter plot ini, kita menggunakan scatter plot antara ZPRED dan ZRESID yang digunakan untuk mendeteksi skedastisitas dari, data yang kita gunakan, data perusahaan yang kita gunakan. Secara visual ini sebenarnya mayoritasnya itu berada di titik terkonsentrasi di sekitar titik 0, sini, dan menyebar secara merata sepanjang sumbu horizontal. Nah, tapi tidak terlihat adanya pola yang sistematis seperti menyebar atau menyempit yang bentuk seperti kerucut. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya varians dari residual ini cenderung konstan, sehingga asumsi, homoskedastisitasnya itu terpenuhi. Meskipun di sini tuh ada yang di beberapa titik itu di 3
bahkan mendekati 4 yang menunjukkan adanya outlier. Nah, dari titik ini tidak membentuk pola-pola tertentu dan hanya muncul, sebagai pensilian. Jadi kehadiran titik ini sebenarnya tidak cukup kuat juga untuk menyebabkan pelanggaran yang berarti pada heteroskedastisitas. Jadi kesimpulannya itu dari model ini itu terbebas dari, heteroskedastisitas. Selanjutnya kita mau melihat, tabel dari NPAR test. Nah, NPAR test atau One Sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini kita bisa lihat, eee, hipotesis nolnya itu adalah residual distribusi normal. Nah, hasil yang sudah kita dapatkan ujinya ini menunjukkan nilai statistiknya itu ternyata 0,285 ya, dengan signifikasinya kurang dari 0,01. Nih, kurang dari 0,01. Karena nilai signifikasinya jauh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nolnya itu ditolak. Artinya itu residualnya tidak berdistribusi secara normal, residualnya itu tidak berdistribusi normal secara signifikan. Nah, ternyata pelanggaran normalitas ini kemungkinan disebabkan karena adanya, outlier seperti perusahaan PANI pada PBV 10,27 yang sifatnya itu sangat ekstrim dan, perusahaan dengan ROA-ROA yang negatif sangat yang nilainya negatif sangat rendah. Biasanya karena itu menyebabkan pelanggaran normalitas. Nah, ini penting banget untuk diingat kalau kita perlu berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil uji yang signifikan. Nah, yang terakhir itu kita mau lihat dari tabel non-parametric correlation. Correlation-nya, kita correlation dari Sparman's law correlation. Kita mau melihat, bagaimana asumsi normalitasnya itu tidak terpenuhi. Jadi kita gunakan Spearman Rule sebagai, alternatif dari non-parametric. Kemudian ini hasilnya menunjukkan bahwa si korelasi ROA dengan NIR itu ada di negatif ya, negatif 0,398 dengan signifikasinya itu di 0,029 yang artinya ada korelasi negatif nih yang disebabkan ada korelasi negatif yang sebenarnya berarti juga. Jadi perusahaan yang memang profitabilitasnya tinggi itu cenderung memiliki utang yang lebih rendah. Untuk korelasi antara ROA, X1 dengan X3, ROA dengan size adalah 0,378 dengan signifikasi 0,040, yang artinya korelasinya ini positif ya, positif signifikan. Jadi perusahaan yang besar cenderung lebih menguntungkan karena skala ekonominya ya, skala ekonominya dinilai sudah besar jadi dia itu lebih menyerap lebih banyak keuntungan. Terus ada korelasi DER dengan size, yang adalah 0,297 dengan signifikasinya itu di 0,111. Ini tidak ada hubungan yang signifikan antara, struktur modal dan ukuran perusahaan. Nah, sebenarnya ini yang membuat menarik dari, non-parametric correlation ini adalah korelasi antara unrealized, residual dengan variabel independen. Semua nilai tidak signifikan karena signifikasi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada korelasi antara residual dengan variabel prediktor, yang berarti, ternyata asumsi secara independensi residual ini sebenarnya terpenuhi. Jadi model yang kita pakai ini tidak mengalami masalah spesifikasi yang benar-benar serius atau berarti. Baik, jadi dari kesimpulannya itu, keseluruhan data analisis ini dari model regresi kita menunjukkan kalau variabel X1, X2, dan X3 yaitu ROA dan size-nya itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap PBV, baik secara simultan maupun, parsial. Kemudian untuk kemampuan, model dalam menjelaskan PBV hanya 5,8% sangat rendah, namun dari hasil uji asumsi klasik, model kita ini terbebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Meskipun, asumsi normalitas ini tidak terlalu terpenuhi karena adanya outlier. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.